Semisal contoh gini, ketika ibu mengajak anaknya ke pasar untuk belanja misalnya. Oke. Nah, kemudian anak itu jelas tanya, "Bu, itu apa? Itu apa? Itu apa? Itu Iya, apa?" iya. Tapi sang ibu itu terkadang enggan untuk menjelaskan. Terkadang ada ibu itu, "Kamu jangan kebanyakan tanya, diam aja, Iya, terus iya. ikut Ikut aja." aja gitu ya. Nah, itu yang membuat anak itu kurang pede. Halo everyone, welcome to Tanya Guru Swasta Podcast Show dari Pinata Project Channel. Oke, jadi di sini Tanya Guru Swasta Podcast Show akan membahas tentang pertanyaan dari siswa-siswi mengenai keresahan-keresahan mereka di sekolah. Langsung bersama Pak Guru nih. Say hello dulu dong Pak Guru. Halo. Oke, jadi langsung aja ya Pak Guru ya. Ya. Ini ada pertanyaan dari anak kelas 10 Pak Guru. Pertanyaannya, kenapa sih murid-murid banyak yang enggan bertanya ketika di dalam kelas? Oh ya, pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama, anak atau siswa yang kurang aktif bertanya di dalam kelas itu bisa jadi penyebabnya karena faktor orang tua. Faktor orang tua. Ya, parenting dari orang tua. Biasanya itu anak ketika usia 2 tahun sampai 4 tahun itu bisa menanyakan 300 pertanyaan dalam sehari. 300 dalam usia 2 sampai 4 tahun, Pak. Iya, 300. Namun ada beberapa orang tua itu menghalangi anaknya untuk aktif. Semisal contoh gini, ketika ibu mengajak anaknya ke pasar untuk belanja misalnya. Oke. Nah, kemudian anak itu jelas tanya, "Bu, itu apa? Itu apa? Itu apa? Itu Iya, apa?" iya. Tapi sang ibu itu terkadang enggan untuk menjelaskan. Terkadang ada ibu itu, "Kamu jangan kebanyakan tanya, diam aja, Iya, terus iya. ikut aja." Ikut aja gitu ya. Nah, itu yang membuat anak itu kurang pede. Alhasil ketika besar itu trauma. Jadi ketika ingin bertanya itu merasa takut. Oke. Merasa Karena takut. Dari ketika kecil kecil, udah dididik gitu ya, iya, Pak. Oke. Jadi dianya kurang percaya diri karena didikan orang tua yang kurang tepat tadi ya, Pak. iya benar. Nah, makanya itu Gus Ba itu pernah bilang begini, orang tua itu harus berbakti kepada anak. Orang tua harus berbakti kepada anak. Ya, Maksudnya gimana tuh? jadi anak itu kan tidak bisa memilih ya, lahir dari rahim siapa kan nggak bisa memilih. Iya. Yang bisa memilih itu adalah orang tua, mau punya anak atau tidak. Kan pilihan tuh, Iya. ya kan orang tua itu yang milih. Nah, maka dari itu, ketika orang tua itu memilih untuk punya anak, maka orang tua wajib berbakti ke anak dengan cara mendidik dengan baik. Sehingga ketika ke orang tua tersebut mendidik dengan baik, otomatis anak tersebut akan berbakti kepada orang tua. Jadi gak usah ditakutkan kalau anaknya gak berbakti ya, Pak ya. Iya, karena gini, ada kata-kata itu al-insan Abdul Ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan, hambanya kebaikan. Jadi ketika manusia itu dibaikin terus, otomatis baikin balik. Oke. Jadi Jadi ada timbal baliknya iya gitu. ada imbang balik. Jadi ketika anak kecil dibaikin sama orang tuanya, otomatis ketika besar jelas berbakti kepada orang tuanya. Itu gitu konsepnya. Baik-baik. Tadi yang pertama faktor parenting dari orang tua ya Pak ya, yang Ya, sangat penting mempengaruhi kepercayaan diri seorang anak. Terus kalau ada siswa yang sudah terlanjur mendapatkan parenting dari orang tua yang kurang tepat gimana dong Pak? faktor selanjutnya lingkungan. Faktor lingkungan. Ya, misalnya orang tuanya itu sibuk bekerja. Kan parentingnya kurang baik karena kurang adanya waktu Iya. buat anak. Lah, tapi orang tuanya itu mensekolahkan di lingkungan yang mana lingkungan tersebut itu aktif untuk bertanya. Lingkungannya itu positif. Hmm. Alhasil, siswa tersebut yang aslinya itu kurang aktif gara-gara ditempatkan di lingkungan yang aktif, itu kan ke distract. Teman-temannya tanya, akhirnya ikut tanya. Itu Oke, gitu. oke. Jadi apa ikut terbawa dari lingkungan tadi Iya, ya Pak ya? terbawa arus dari lingkungan tadi. Tapi misal ya, kalau lingkungannya itu jelek, contoh anak itu mau bertanya, tapi temannya itu menghalangi. Contoh,
mau tanya, kamu jangan kebanyakan tanya nanti nggak Oh iya, pulang-pulang. masih ada, Pak. Nah, Masih kan ada ada. gitu ya. Nah, otomatis dia itu nanti ya minder juga karena teman-temannya semuanya begitu jelek. Nah, Oke, eh, oke. Jadi tadi faktor lingkungan penting ya, Pak. sangat Lalu penting. untuk lingkungan yang kurang baik tadi gimana dong, Pak? Solusinya? Makanya itu guru harus menciptakan lingkungan yang aktif. Guru harus menemukan metode gimana caranya siswa itu berani untuk bertanya, berani untuk menyuarakan pendapat. Itu begitu. Nah, dari sini kolaborasi antara guru dan orang tua itu sangat penting. Jadi guru nggak boleh menghalangi muridnya untuk bertanya. Guru harus menemukan metode yang baik. Semisal, ayo siapa yang bertanya? Ayo wajib bertanya yuk. Diganti begitu. Iya. Nanti saya akan jawab. Kalau nggak bisa nanti saya akan cari atau kita cari bersama-sama. Kita Oke. belajar bersama gitu. Jadi 3 faktor tadi saling berkesinambungan ya, Pak, ya? Ya, benar. Antara parenting orang tua, lingkungan, dan juga guru di sekolah gitu Ya, ya. Oke, terima kasih Pak Guru atas jawabannya ya. yang inspiratif sekali ya buat teman-teman. Oke, jadi jangan lupa buat teman-teman nanti kalau ada pertanyaan, kritik ataupun saran bisa disampaikan melalui link yang ada di bio Instagram Pinata Project Channel. Nantinya akan kami pertimbangkan untuk kita bahas di episode selanjutnya. Dan ingat, you are capable of amazing things. Jadi, terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you!